Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sepna Kasturik dari kelompok 4 ingin menjawab soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan benar dalam pemberian obat dalam praktik keperawatan? 1. Benar pasien. Klien yang benar dapat dipastikan dengan memeriksa identitas pasien atau meminta pasien untuk menyebutkan namanya sendiri. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa seperti papan identitas pada tempat tidur, gelang identitas, atau tanyakan langsung kepada pasien atau keluarganya. 2. Obat yang benar. Obat memiliki nama dagang dan nama generik. Setiap obat yang dengan nama dagang asing harus diperiksa nama generiknya. Bila perlu, hubungi apoteker untuk menanyakan nama generiknya atau kandungan obat untuk menghindari kesalahan sebelum memberikan obat kepada pasien. Label obat harus dibaca 3 kali pada saat melihat botol atau kemasan obat, sebelum menuang atau mengisap obat, dan setelah menuang atau mengisap obat. Jika label tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian farmasi. 3. Benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Sebelum menghitung dosis obat, perawat harus mempunyai dasar pengetahuan mengenai rasio dan proporsi. Jika ragu-ragu, dosis obat harus dihitung kembali dan diperiksa oleh perawat lain. Jika pasien meragukan dosisnya, perawat harus memeriksanya lagi. 4. Rute yang benar. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik obat, serta tempat kerja yang diinginkan. Obat diberikan melalui oral, sublingual, parenteral, topikal, rektal, dan inhalasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eran kali pertama mempresentasikan benar pemberian obat dalam praktik perawatan, yaitu benar waktu. Waktu yang benar adalah yang resepkan yang harus diberikan pada hari itu, pada waktu yang tertentu. Contohnya dalam 2 kali sehari dan 3 kali sehari. Sehingga obat dalam plasma bisa mempertahankan. Jika obat paruh waktu yang panjang, maka diberikan obat sekali sehari. Baiklah, saya Rini Hati akan menjawab pertanyaan kedua. Yang pertanyaannya, sebutkan lokasi atau tempat pemberian obat parenteral. Pemberian obat parenteral merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh. Pemberian obat melalui parenteral yang dapat dilakukan dengan cara. Saya Suryanti, saya akan melanjutkan jawaban dari Ririn Nurhayati. Obat dapat diberikan melalui intrakutan, subkutan, intramuskuler, dan intravena. Perawat harus memberikan perhatian pendekatan khusus pada anak-anak yang akan mendapatkan terapi injeksi dikarenakan adanya rasa akut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu perawat harus melakukan 7 hal yang benar. 1. Benar pasien, memeriksa identitas klien dan meminta klien menyebutkan namanya yang digelang pasien. 2. Benar obat, melakukan cek nama obat sesuai dengan resep atau program dokter serta obat tidak kadaluarsa. Yang ketiga, benar dosis, melihat jumlah satuan jumlah mikrogram, miligram, dan gram. 4. Benar waktu, melihat frekuensi pemberian, pagi, siang, sore, dan malam. 5. Benar rute,
mengidentifikasi rute dan cara pemberian. Keenam, benar informasi, memberikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketujuh, benar respon, pastikan obat memberikan efek atau respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemberian obat tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Sri Wahyuni, saya ingin menambahkan jawaban dari Sehira Fani. Dokumentasi merupakan suatu metode untuk suatu informasi yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan, termasuk obat-obatan. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk memberikan keamanan dalam memberikan layanan kepada pasien dan sangat membantu perawat karena informasi tentang kesehatan pasien telah tercatat dengan baik dan benar. Nah, dengan adanya dokumentasi tersebut, mampu membuat perawat berpikir kritis dalam memberikan keputusan. Contohnya seperti pasien menolak pemberian obat, maka yang harus didokumentasikan adalah alasan pasien menolak pemberian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviana Wilda, utusan dari kelompok 4, akan menjelaskan soal yang keempat, yaitu tentang apa pendapat Anda tentang seorang klien yang tidak ingin diberikan pengobatan. Nah, menurut saya, seorang perawat harus mampu mengetahui bagaimana kondisi seorang pasien. Seorang perawat juga harus bisa mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh seorang pasien. Nah, perawat di sini berperan sebagai tenaga pendidik, sebagai advokat, peneliti. Jadi, perawat ketika seorang pasien tidak mampu untuk menerima pengobatan yang diberikan seorang perawat kepada seorang klien, perawat harus mampu menjelaskan yang pertama kegunaan obat tersebut. Perawat harus mampu menjelaskan obat tersebut kegunaannya untuk apa, baikkah untuk pasien, baikkah untuk kesehatan pasien. Yang kedua, perawat harus sabar dalam menghadapi berbagai macam aspek yang terjadi pada klien. Contohnya seorang klien yang keras kepala, terus yang awam tidak mengerti tentang pengobatan. Seorang perawat harus sabar dalam menjelaskan tentang obat yang ingin diberikan. Selanjutnya, jika juga pasien tidak ingin, juga setelah dijelaskan pasien juga tidak bisa menerima obat yang diberikan oleh seorang perawat. Nah, perawat di sini tidak boleh memaksa seorang pasien. Alangkah baiknya seorang perawat itu memberitahukan kepada keluarga atau orang terdekat dari klien untuk mampu menjelaskan bagaimana manfaat obat yang akan diberikan, karena obat yang akan diberikan tersebut sangat penting bagi kesehatan seorang pasien. Berarti intinya seorang perawat di sini harus sabar, harus mempunyai rasa tidak boleh memaksa ketika seorang klien tidak mampu menerima penjelasan yang diberikan oleh seorang perawat. Terus kalau juga misalnya pas kita udah menjelaskan kepada seorang klien tersebut tentang manfaat obat tersebut, berarti kita menjelaskan kepada keluarga pasien untuk mampu memujuk pasien agar ingin diberikan pengobatan. Mungkin hanya itu jawaban yang saya berikan. Baiklah, saya Rizky Andiani dan Tarwiyah akan menjawab soal dari nomor 5. Apa hal-hal utama yang harus dicatat dalam setiap pemberian obat? Yang pertama, benar pasien. Pastikan identifikasi pasien dengan benar. Cek nama dan tanggal lahir pada gelang nama pasien. Yang kedua, benar obat. Cek nama obat sesuaikan dengan terapi dokter. Cek tanggal kadaluarsa dan kemasan dari obat tersebut. Yang ketiga, benar dosis. Memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Selanjutnya akan disambung oleh Tarwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarwiyah akan melengkapi jawaban dari Rizky Andayani. Yang keempat, rute yang benar. Obat yang diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda faktor
seperti obat yang diberikan melalui oral sublingual, parenteral, topikal, rektal, dan inhalasi. Yang kelima, benar waktu. Waktu yang benar adalah suatu saat di mana obat yang diresepkan harus diberikan, seperti 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan 4 kali sehari. Selanjutnya, benar dokumentasi, yaitu sebagai suatu informasi yang tertulis. Dokumentasi keperawatan merupakan media komunikasi yang efektif antar profesi dalam suatu tim pelayanan kesehatan pasien. Yang terakhir, benar pendidikan kesehatan perihal medical klien. Pasien harus mendapatkan informasi yang benar tentang obat yang akan diberikan sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pemberian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Intan Yani dari kelas 1A ingin menjawab pertanyaan nomor 6. Yang pertanyaannya, apa implikasi dalam keperawatan bagi setiap rute pemberian obat? Jadi, implikasi dalam keperawatan bagi setiap rute pemberian obat, yang pertama ada nilai kemampuan klien untuk menelan obat sebelum memberikan obat-obat per oral. Yang kedua, pergunakan teknik aseptik sewaktu memberikan obat. Yang ketiga, berikan obat-obat pada tempat yang sesuai. Dan yang terakhir, yang keempat, ada tetaplah bersama klien sampai obat oral telah ditelan. Terima kasih.